Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik, tema Indahnya Kebersamaan Jilid 4A. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya Bu Petik halaman 35. Di halaman 35 ini ada latihan subtema yang pertama tapi paket yang kedua. Kita mulai dari kerjakan soal-soal berikut muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Teksnya berjudul Wayang Golek. Silakan adik-adik baca sendiri ya, secara mandiri ya adik-adik ya. Teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Sementara itu saya langsung ke pertanyaannya. Nomor 1, informasi tentang sejarah wayang golek terdapat pada kalimat A1 dan 2, B 4 dan 5, C 6 dan 7, D hanya 8. Jawabannya adalah yang B 4 dan 5. Nomor 2, kalimat utama pada paragraf pertama terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Untuk nomor 2, jawabannya adalah yang A, yaitu kalimat nomor 1. Nomor 3, tulislah gagasan pokok dari paragraf kedua pada teks wayang golek. Jawabnya adalah sejarah tentang keberadaan wayang golek. Sejarah tentang keberadaan wayang golek. Lanjut ke nomor yang keempat. Tulislah gagasan pokok dari paragraf ketiga pada wayang golek. Jawabnya adalah lakon-lakon pada pertunjukan wayang. Saya ulangi, lakon-lakon pada pertunjukan wayang. Kemudian nomor 5, buatlah peta pikiran dari teks wayang golek di kertas tugasmu. Kurang lebih seperti ini ya, judulnya adalah wayang golek. Kemudian ide pokok yang pertama adalah tentang wayang golek. Ide pokok yang kedua adalah tentang sejarah wayang golek. Ide pokok yang ketiga adalah lakon-lakon pertunjukan wayang. Ide pokok yang pertama tadi adalah tentang wayang golek, sedangkan gagasan pendukungnya adalah wayang golek terbuat dari kayu berbentuk 3 dimensi. Gagasan pendukung yang kedua adalah wayang golek tersebar di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian untuk gagasan pokok sejarah wayang golek, gagasan pendukung yang pertama adalah masyarakat mulai mengenal wayang tahun 1533 Masehi. Gagasan pendukung yang kedua adalah penyebaran wayang golek di Jawa Barat terjadi pada masa pemerintahan Raden Patah. Sementara untuk ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah lakon-lakon pertunjukan wayang. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama adalah Galur merupakan lakon yang sesuai alur cerita Ramayana dan Carangan merupakan lakon di luar alur cerita Ramayana. Silakan di stop videonya adik-adik dan disalin jawabannya dan peta pikirannya dan gambarnya seperti ini ya adik-adik kurang lebih. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya sekali lagi. Kita lanjutkan ke bidang studi IPS. Nomor 1, masyarakat yang tinggal di Provinsi Sumatera Barat biasanya menggunakan bahasa A. Aceh, B. Banjar, C. Minang, D. Madura. Jawabnya adalah yang C. Minang. Nomor 2, perhatikan gambar berikut itu adalah Reok Ponorogo. Pertanyaannya ada di baliknya di halaman 36. Saya baca ya adik-adik. Gambar tersebut merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi A. Jawa Timur, B. Kalimantan Timur, C. Nusa Tenggara Barat, dan D. Nusa Tenggara Timur. Jawabannya adalah yang A. Jawa Timur. Nomor 3, lagu Bungong Jumpa merupakan lagu dari provinsi. Jawabnya adalah Aceh. ACEH. Nomor 4, tulislah nama rumah adat yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Baiklah, yang Sumatera Utara rumahnya adalah Rumah Bolon namanya.
Kalau di Sumatera Selatan, nama rumahnya adalah Rumah Limas, dan Kalimantan Barat, nama rumahnya adalah Rumah Panjang. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 5. Buatlah ulasan singkat mengenai suku Betawi. Ulasannya ada di sini adik-adik. Saya baca ya. Suku Betawi adalah suku dari Provinsi DKI Jakarta. Bahasa daerah suku Betawi adalah bahasa Betawi. Makanan khas suku Betawi adalah kerak telur. Kesenian khasnya adalah ondel-ondel dan lenong Betawi. Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke bidang studi IPA nomor 1. Perhatikan alat-alat musik berikut. 1 kecapi, 2 gong, 3 gendang, 4 seruling. Alat musik yang harus dipukul untuk menghasilkan bunyi adalah nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawabnya adalah yang yang C2 dan 3. 2 adalah gong, 3 adalah gendang. Gong dan gendang dimainkan dengan cara sama-sama dipukul. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar biola. Pertanyaannya, membunyikan alat musik tersebut dengan benar dilakukan dengan cara A. Memetik senar, B. Meniup lubang, C. Memukul senar, dan D. Menggesek senar. Jawabannya adalah yang D. Menggesek senar. Nomor 3, bunyi yang berada pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz dinamakan bunyi. Jawabnya adalah audiosonik. Tulisan audiosonik seperti ini adik-adik. Nomor 4, tulislah 3 hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Jawabannya adalah kelelawar, paus, lumba-lumba, boleh ditambahkan satu lagi adalah tikus atau anjing laut. Kok anjing laut? Singa laut ya adik-adik ya. Kelelawar, paus, lumba-lumba, tikus, singa laut. Nomor 5. Perhatikan kegiatan berikut. Apa fungsi dari bagian X? Di sini adalah benang ya adik-adik ya. Jawabnya ini adik-adik, silakan dicatat. Sebagai medium merambatnya bunyi. Sebagai medium perambatan bunyi atau sebagai medium merambatnya bunyi. Kita lanjutkan ke PPKN nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Makanan tradisional papeda dari Bali, soto Banjar dari Sulawesi Utara, pempek Sumatera Selatan, sate lilit dari Kalimantan Barat. Pertanyaannya, makanan tradisional dan asal daerahnya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah nomor 3. Pempek dari Sumatera Selatan. Jawabannya yang C, 3. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pada gambar tersebut berasal dari daerah A. Kalimantan Timur, B. Sulawesi Selatan, C. Sumatera Barat, dan D. Lampung. Jawabannya yang mana? C. Sumatera Barat. Saya lihat dari yang kayak tanduk kerbau ini ya adik-adik ya. Penutup kepalanya. Nomor 3, masyarakat Toraja percaya bahwa orang yang sudah meninggal hanya dianggap seperti orang sakit. Oleh karena itu, dalam proses pemakamannya mereka harus diperlakukan seperti manusia yang masih hidup. Tanpa adanya upacara pemakaman, arwah orang yang sudah meninggal akan mendatangkan kemalangan bagi keluarga yang masih hidup. Nama upacara adat pemakaman tersebut adalah, jawabnya adalah Rambu Solok. Tulisannya seperti ini adik-adik. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Tulislah 2 contoh sikap menghormati tetangga yang berbeda suku bangsa. Tadi sudah ada. Yang pertama, mana tadi ya? Yang pertama, tidak merendahkan sukunya dan mau bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku. Ada 2. Yang pertama, tidak merendahkan sukunya. Yang kedua, mau bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku. Sudah? Sekarang nomor 5 adik-adik. Perhatikan kegiatan Beni pada gambar berikut. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah angklung. Pertanyaan yang A, apa kegiatan yang dilakukan Beni dalam gambar? Saya rasa kegiatan itu adalah menjelaskan sejarah angklung di depan kelas atau presentasi tentang sejarah angklung. Yang B, apa manfaat kegiatan tersebut bagi anak-anak yang menyaksikannya? Jawabnya adalah agar angklung tetap lestari dan tetap dikenal hingga generasi mendatang. Sekarang yang C, pertanyaannya,
Apa sikapnya sebaiknya teman-teman lakukan ketika mendengarkan penjelasan dari Benny? Jawabnya adalah menyimak penjelasannya dengan baik. Menyimak penjelasannya dengan baik. Sudah ya adik-adik, kita lanjutkan ke SBDP adik-adik. Nomor 1, gerakan menengadah. Yang benar adalah menengadah itu mendongak ke atas itu adik-adik. Jawabnya adalah yang B. Nomor 2, ada anak laki-laki duduk bersila. Pertanyaannya, gambar tersebut menunjukkan gerakan A, kaki ditekuk, B, kaki berjinjit, C, duduk bersila. Jawabnya adalah C. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini adalah tari topeng. Properti tari yang digunakan sesuai gambar tersebut. Jawabnya ini adalah topeng. Itu properti utamanya topeng ya adik-adik. Selebihnya masih banyak itu yang dipakai di tangan, dipakai di telinga, di kepala, masih banyak. Tapi properti utamanya saya sebutkan di situ adalah topeng. Nomor 4, apa manfaat musik pengiring saat menari? Jawabannya adalah untuk memberikan tuntunan irama, ketukan, atau tempo sesuai dengan gerak tari. Nomor 5, ada gambar, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, tulislah posisi kepala, tangan, dan kaki pada gerakan tersebut. Kepala menengok ke kanan, kaki kanan melangkah ke samping kanan, kedua tangan diayunkan ke samping badan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa pelajarannya diulang-ulang kembali. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen juga dengan sopan dan di share kepada teman-temannya, agar mereka juga terbantu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Bu Petik Tema Indahnya Kebersamaan Jilid 4A. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.